Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat Syanturi dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dari mata kuliah Metodologi Penelitian yang berjudul Prediksi Performa Akademik Menggunakan Algoritma yaitu Random Forest berdasarkan data akademik dan demografi pada Student Performance Dataset dengan pendekatan QuizPDM. Selanjutnya, yaitu latar belakang. Yang pertama, dilatar belakangi oleh volume data di sektor pendidikan terus meningkat secara eksponensial. Yang kedua, ada data akademik, yaitu nilai kehadiran dan demografi mahasiswa belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang ketiga, ada institusi kesulitan mengidentifikasi potensi keterlambatan kelulusan secara dini. Yang keempat, ada keterlambatan berdampak langsung pada kualitas layanan dan akreditasi program studi. Yang kelima, ada pendekatan machine learning dibutuhkan sebagai solusi deteksi cerdas. Yang terakhir, ada algoritma random forest dipilih karena stabil, akurat, dan mencegah overfitting. Berikut data student performance dashboard-nya bisa Anda lihat. Next. Yang kedua, slide ketiga ada identifikasi masalah. Yang pertama ada deteksi dini terbatas, yaitu institusi pendidikan kesulitan mendeteksi sejak awal mahasiswa yang beresiko mengalami keterlambatan lulusan secara presisi. Yang kedua ada dampak akreditasi. Tingkat keterlambatan kelulusan yang tinggi berdampak negatif secara langsung terhadap nilai akreditasi program studi. Yang ketiga ada integrasi data belum optimal, yaitu kombinasi antara data metrik akademik dan latar belakang demografi untuk prediksi holistik masih sangat terbatas. Yang terakhir ada kebutuhan model handal, yaitu dibutuhkan sebuah model komputasi berbasis machine learning yang handal, stabil, dan mampu menangani data kompleks. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, pembangunan model machine learning, yaitu bagaimana membangun model prediksi tingkat kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma random forest. Yang kedua, ada penerapan kerangka kerja atau framework, bagaimana tahapan penerapan metode CRISP-MDM, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining dalam membangun model tersebut. Yang ketiga, ada pengujian dan evaluasi kinerja. Bagaimana sih evaluasi performa model jika diukur menggunakan metrik klasifikasi akurasi, precision, recall, dan advanced score. Next, tujuan penelitian di sini yaitu saya menggunakan membangun model prediksi, yaitu mengembangkan model klasifikasi kelulusan mahasiswa yang tangguh berbasis algoritma random forest. Yang kedua, menerapkan CRISP-MDM, yaitu mengimplementasikan kerangka kerja industri secara sistematis dari pemahaman bisnis hingga evaluasi data. Yang ketiga yaitu evaluasi performa, mendapatkan hasil evaluasi kinerja model yang valid menggunakan matriks kebingungan atau confusion matrix. Selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini, yaitu menghasilkan dua output. Manfaat secara teoritis, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, ada menambah kajian ilmiah spesifik pada bidang educational data mining atau EDM. Yang kedua, menjadi referensi utama bagi penelitian akademik terkait prediksi performa mahasiswa berbasis algoritma komputasi klasifikasi. Yang kedua, ada manfaat secara praktis. Apa sih manfaat secara praktis? Yaitu ada solusi bagi institusi kampus yang menghasilkan 3 poin. Yang pertama, membantu kampus mengidentifikasi mahasiswa beresiko secara lebih dini. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan akademik berbasis data atau driven dev. Yang ketiga, ada landasan kuat pengembangan purwa rupa sistem peringatan dini akademik. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada IDM, yaitu ekstraksi pola berharga dari lautan data pendidikan. Yang kedua ada keunggulan data dari random forest, yaitu unggul pada data kompleks dan tinggi akurasi tinggi, yaitu mengambil dari jurnal Yaxi di tahun 2022. Yang ketiga ada identifikasi atribut, sangat baik menentukan faktor pemengaruh nilai. Saya sendiri mengambil dari referensi Nachauki dari jurnal tahun 2023. Sebelahnya ada decision trees in supervised learning, itu data decision node dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama nih ada input data, penggabungan data akademik yaitu yang berisi nilai dan absensi, dan juga data demografi yang berisi usia, profil orang tua. Yang kedua ada proses dan modeling, yaitu pemahaman data, selanjutnya persiapan data,
Dan selanjutnya pelatihan dengan algoritma random forest. Yang ketiga ada output evaluasi, analisis metrik klasifikasi untuk menghasilkan prediksi kelulusan dan rekomendasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Saya mengambil dari sumber data itu student performance dataset, uji machine learning repository. Yang kedua ada pendekatan metodologi. Saya menggunakan kerangka CRISP-MDM, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Yang ketiga yaitu teknik validasi atau data splitting. Saya menggunakan training data 80% dan data testingnya 20%. Selanjutnya untuk variabel penelitian, yaitu kategori demografi, atribut utamanya ada usia, jenis kelamin, pendidikan orang tua. Yang kedua ada kategori akademik yang berisi atribut utama yaitu waktu belajar, absensi, riwayat gagal, nilai J1 dan J2. Targetnya yaitu nilai akhir J3 dikonversi ke kelas kelulusan agar menghasilkan data yang terbaik untuk digunakan sebagai menganalisis pola. Selanjutnya ada tahapan penelitian, yaitu menggunakan CRISP-MDM. Yang pertama, ada Business Understanding, yaitu memahami konteks dan tujuan bisnis institusi pendidikan. Yang kedua, ada Data Understanding, mengidentifikasi atribut, tipe data, dan distribusi dataset. Yang ketiga, ada Data Preparation, yaitu pembersihan data, encoding, dan seleksi fitur penting. Yang keempat ada modeling, yaitu pelatihan data dengan random forest dan tuning parameter. Yang kelima, yaitu evaluasi data, pengujian performa dengan confusion metric. Yang keenam, deployment, yaitu penyusunan rekomendasi implementasi model akademik. Oke, yang selanjutnya yaitu hasil yang diharapkan untuk analisis ini, yaitu yang pertama ada model handal, terbentuknya model klasifikasi yang kuat dan stabil untuk prediksi akademik. Yang kedua, ada atribut gabungan, model sukses memprediksi berbasis kombinasi variabel demografi dan akademik. Yang ketiga ada performa tinggi, yaitu pencapaian skor metrik optimal pada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Jadi saya mengambil eh, apa ya analisis dari random forest ini untuk dataset pendidikan, yaitu sangat apa ya lebih ke cocok untuk data pendidikan dengan menggunakan metode atau metode penelitian dengan prediksi random forest ini. Yang keempat ada purwarupa institusi, yaitu output dapat diadopsi dengan kerangka awal yaitu early warning system. Next, jadwal penelitian. Yang pertama itu ada studi literatur dan pengumpulan data yaitu bulan pertama dan bulan kedua. Untuk data pre-processing yaitu bulan ketiga dan bulan keempat, yaitu di bulan April sampai Maret. Dan juga untuk ketiga juga sama, yaitu pemodelan data atau modeling random forest. Untuk yang selanjutnya di bulan kelima, itu di bulan Mei ada pengujian dan evaluasi model. Dan juga sama untuk kelima yaitu penyusunan dan revisi laporan skripsi juga di bulan Mei dan juga di bulan 6. Oke, selanjutnya kesimpulan dari proposal yang saya buat ini yaitu yang pertama, menghasilkan output keunggulan algoritma yaitu random forest kompetitif untuk data pendidikan. Dan yang kedua ada sinergi variabel, integrasi atribut demografi dan akademik memperkaya wawasan prediktif. Dan yang ketiga yaitu solusi berkelanjutan. Atau metode CRISP-MDM ini menunjang kualitas layanan mahasiswa masa depan untuk menghasilkan mahasiswa atau seorang yang bisa berkompeten di bidang atau untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi yang berkompetitif dan bergengsi. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya, mohon maaf tidak ada salah kata atau ucapan yang belibet atau enggak kurang jelas, mohon dimaafkan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.